Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 atas nama saya sendiri, Rayhan Hasbiansyah Rois dan Siti Amalia. Di sini kami akan menjelaskan tentang kajian pendekatan antropologis dan sosiologis dalam studi Islam. Itu pengertian pendekatan antropologis dan sosiologis. Antropologis merupakan ilmu yang mempelajari tentang ilmu manusia melalui pengetahuan ilmu sosial dan hayati dan juga humaniora. Antropologi juga mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman. Antropologi adalah istilah dari kata bahasa Yunani yang berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang artinya cerita atau kata. Objek dari antropologi adalah manusia. Secara terminologi, antropologi agama yaitu ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari tentang manusia yang menyangkut agama dengan pendekatan budaya atau disebut juga antropologi religi. Antropologi agama bisa dikatakan sebagai salah satu cabang ilmu yang banyak mendapatkan perhatian para pakar ilmu sosial karena diyakini sebagai salah satu alat studi yang akurat dalam melihat reaksi agama, budaya, dan lingkungan sekitar sebuah masyarakat. Maksud dari pendekatan ini adalah dalam memahami agama, pendekatan ini melihat dari keseharian yang dilakukan dari kebiasaan-kebiasaan agamanya yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Antropologis lebih fokus pada aspek kebudayaan yang primitif dan dengan kata lain cara yang digunakan dalam penyelesaian masalah juga digunakan untuk memahami agama. Sosiologis secara etimologi berasal dari kata Latin yang terdiri dari kata socius yang berarti teman dan logos berarti berkata atau bicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat. Secara terminologi sosiologis dapat kita maknai cara untuk mengidentifikasi keadaan sosial, merumuskan hubungan sosial, hingga menarik kesimpulan dari berbagai gejala sosial yang berlangsung. Memahami hubungan timbal balik pada satu individu dengan individu lainnya yang saling terkait oleh kebutuhan masing-masing. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji agama. Karakteristik pendekatan antropologi. Salah satu konsep dasar pendekatan antropologi modern adalah holisme, yakni pandangan bahwa praktik-praktik sosial harus diteliti dalam konteks dan secara esensial dilihat dengan hal-hal lain yang terjadi dalam masyarakat yang sedang diteliti. Para antropolog harus melihat agama dengan praktik sosial lainnya secara bersama-sama. Salah satu karakteristik pendekatan antropologi adalah struktural, yakni membesarkan watak secara sistematis. Kemudian
karakteristik struktural berganti menjadi karakteristik makna yang kemudian bergeser lagi menjadi karakteristik interpretatif, yakni melakukan penelitian dengan cara tinggal di suatu tempat yang akan diteliti dalam waktu yang lama. Karakteristik pendekatan sosiologis. Ada beberapa karakteristik dan kedudukan pendekatan sosiologi. Yang pertama, stratifikasi sosial atau kelas dan etnisitas, karakteristik biososial seperti seks dan gender, pola organisasi sosial seperti politik dan birokrasi, proses sosial yaitu relasi intergrup. Signifikasi pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi dalam agama dapat diartikan dengan melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan antropologi, kita dapat melihat bahwa agama berkorelasi dengan etos kerja dan perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Dalam hal ini, kita dapat mengubah pandangan agamanya. Selanjutnya, kita bisa melihat agama yang berkorelasi dengan pengorganisasian. Pendekatan antropologi ini sangat dibutuhkan dalam memahami ajaran agama. Pendekatan antropologi. Signifikasi pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis ini penting karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Ada 5 alasan mengapa agama sangat memperhatikan masalah sosial. Yang pertama, Al-Quran dan Al-Hadis yang merupakan sumber hukum Islam tertinggi yang mengatur muamalah. Yang kedua, ditetapkannya masalah muamalah, yaitu adanya kenyataan bahwa bila urusan muamalah lebih penting, urusan ibadah bisa diperpendek atau ditangguhkan. Yang ketiga, dalam Islam terdapat ketentuan bila urusan ibadah tidak sempurna, maka kifaratnya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan sosial. Yang keempat, bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih banyak daripada yang dilakukan perorangan. Yang kelima, dalam Islam terdapat ajaran dalam bidang kemasyarakatan mendapat amalan lebih daripada sunnah. Berdasarkan permasalahan di atas, maka melalui pendekatan sosiologi, agama menjadi lebih mudah dipahami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.